Sudah menjadi rahasia umum, kalau belakangan ini makin hari harga barang-barang makin naik, tapi tidak dibarengi dengan kenaikan gaji atau pendapatan yang mencukupi. Akibatnya, banyak masyarakat, terutama yang berada di kelas menengah ke bawah, itu jadi sangat kesulitan bahkan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hal ini kemudian berdampak terhadap gimana seseorang harus memilih jalan hidupnya, termasuk keputusannya buat nikah dan berkeluarga. Orang-orang secara ekonomi mereka mampu, mungkin tidak akan memiliki masalah dalam hal pernikahan mereka. Namun sebaliknya, orang-orang secara ekonomi mereka kurang, itu akan cenderung berpikir dua kali sebelum memutuskan menikah atau tidak. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, boro-boro buat nikah. Untuk kehidupan sehari-hari aja pas-pasan. Akibatnya, banyak orang yang tadinya ingin menikah harus mengurungkan niatnya karena dihalangi oleh ekonomi mereka yang terbatas. Fenomena ini tuh ngebuat sebuah ilusi di tengah masyarakat. Kalau seakan-akan orang miskin itu dilarang buat nikah, apalagi punya anak. Lalu, apakah hal ini benar? Di video kali ini gue bakalan ngebahas berbagai polemik yang dialami oleh orang miskin dalam pernikahan mereka. So, tonton video ini sampai habis. Mungkin kalian udah sering lihat di berita atau di media sosial kalau angka pernikahan di negara kita tuh terus menurun dari tahun ke tahun. Bahkan BPS sendiri nyatet kalau tahun lalu itu angka pernikahan di Indonesia menjadi angka yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, alasan turunnya pernikahan di Indonesia itu ada banyak. Seperti karena ekonomi yang kurang stabil atau mental yang belum siap. Tapi menurut gua alasan terbesarnya ada pada mindset anak muda zaman sekarang yang pada gak mau nikah sebelum mereka mapan atau kasarnya masih miskin. Masa seperti ini tuh muncul karena biaya nikah yang saat ini sangat mahal, atau lebih tepatnya gengsi nikah lah yang mahal. Kenapa gua bilang gengsi nikah? Ya karena sebenarnya biaya buat nikah tuh gak semahal yang dipikirin orang-orang. Hanya saja kebanyakan orang-orang saat ini akan merasa gengsi jika melakukan pernikahan yang sederhana dan apa adanya. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus mengeluarkan budget yang lebih agar pesta nikahnya terkesan meriah dan mewah. Hanya untuk memenuhi gengsi mereka, yang mana ini tuh bikin biaya nikah yang tadinya nggak seberapa, jadi malah sangat mahal. Selain karena biaya nikah atau gengsi nikah yang mahal, alasan banyaknya orang miskin yang nggak mau nikah sebelum mereka mapan adalah karena kehidupan yang akan menunggu mereka setelah menikah, dimana banyak hal yang harus disiapkan dan itu semua butuh duit yang lumayan gede. Contohnya, ketika harus membeli rumah baru untuk ditempati bersama pasangan nanti. Untuk orang yang belum mapan, tentu saja ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Sehingga jika mereka maksa nikah dalam keadaan belum mapan, ya otomatis mereka harus tinggal bareng orang tua mereka, yang ujung-ujungnya nanti malah nambah masalah. Belum lagi harus mikirin biaya hidup anak seperti uang susu dan biaya pendidikannya nanti. Itulah kenapa banyak orang yang miskin milih untuk tidak menikah dulu sebelum mereka mapan. Dan ya, seperti yang kalian tahu, kalau sistem ekonomi di zaman kita sekarang ini dirancang untuk membuat orang yang tadinya miskin jadi malah makin miskin, dan yang kaya makin kaya. Gua bilang kayak gini tuh karena kalau kita melihat data yang ada, banyak orang yang tadinya berada di kelas menengah ke bawah akhirnya jatuh miskin karena tidak mampu berdamai dengan keadaan sekarang, dimana harga barang-barang yang makin naik, tapi gajinya nggak ikutan naik. Belum lagi jumlah pengangguran yang terus meningkat yang bikin mencari pekerjaan jadi makin sulit. Orang yang tadinya berusaha buat naikin kualitas ekonominya, itu jadi kelihatan kayak disengaja dihalangin oleh sistem ekonomi yang sekarang. Dan akhirnya jadi malah kesulitan buat nikah. Melihat kondisi ini, memilih buat nikah dalam kondisi ekonomi yang udah stabil terasa menjadi sangat sulit, bahkan hampir mustahil. Karena jika seseorang ingin meningkatkan kualitas ekonominya, maka yang dibutuhkannya adalah sebuah penghasilan atau pemasukan yang lebih besar dari jumlah pengeluaran sehari-harinya. Dan hal seperti ini tuh akan terasa sangat sulit bagi sebagian besar orang mengingat kondisi ekonomi sekarang. Ini tuh ngebuat seakan-akan ekonomi sekarang ini dibikin supaya orang miskin gak bisa nikah. Namun, bukan berarti orang miskin tuh dilarang buat nikah. Hanya saja diperlukan kebijaksanaan yang tinggi buat nikah dalam keadaan ekonomi yang terbatas. Karena jika kita melihat era orang tua kita dulu, masalah seperti ini tuh gak pernah terjadi. Yang ada, nikah justru dianggap sebagai jalan untuk membangun kehidupan yang lebih stabil. Itu semua karena biaya hidup pada saat itu memang relatif lebih terjangkau. Tapi di zaman sekarang ini, jika maksa buat nikah tanpa kesiapan finansial yang memadai, yang ada justru malah akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Seperti pertengkaran, KDRT, perselingkuhan, dan ujung-ujungnya perceraian. Dan masalah seperti ini itu banyak banget kita temui di tengah masyarakat. Karena banyak juga yang maksa buat nikah dalam keadaan belum mapan tanpa mikirin konsekuensi yang menantinya di masa depan. Jadi kesimpulannya, nikah dalam keadaan miskin itu nggak dilarang. Tapi diperlukan pemikiran yang dewasa jika ingin menikah, terutama dalam keadaan ekonomi yang masih terbatas di zaman sekarang ini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. So, buat kamu yang pengen nikah tapi masih bokeh, pilihannya cuma dua. Mau berusaha semaksimal mungkin buat ngumpulin duit,
atau maksa nikah dalam keadaan yang sekarang yang serba sulit dengan meningkatkan kebijaksanaan kalian. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang nonton. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.